Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi ini karena udah jam 9.20, ini kita langsung mulai aja ya buat responsi kali ini. Perkenalkan, nama aku Evan Dias, aku selaku MC di sesi kali ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku sambut buat Pak Fidelson sebagai pengajar kita di hari ini. Selamat pagi, Pak. Halo semua, pagi. Oke, gimana Pak kabarnya, Pak? Baik. Baik-baik. Oke, Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi boleh langsung dimulai, Pak, untuk sesi responsinya. oke, baik, baik. Saya share screen ya. Oke, udah kelihatan belum layar saya? Terlihat, Pak. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Jadi mungkin untuk ininya saya bakal jelasin dulu terkait materinya, review dikit. Nanti kita bakal langsung bahas soal latihan. Oke. Nah, untuk materi kalian yang setelah UTS kan itu ada terkait struct, function, file, searching, dan sorting. Mungkin saya bahas sekelas dulu ya untuk yang struct ya. Jadi untuk materi setelah UTS, ini saya sangat sarankan kalian menggunakan struct semua. Kenapa? Karena ini nanti bakal kepake banget nih di materi sorting. Kan kalau misalkan kalian mau nge-sorting data, itu pasti misalkan kalian misalkan punya dua variabel deh, A sama B. Kalau misalkan kalian mau pindahin datanya, kan ini pasti butuh variabel ketiga ya, anggap temp. Jadi kita pasti pindahinnya seperti ini. Temp kita masukin ke A, kemudian A pindah B, B sama dengan temp. Nah, kalau misalkan kita punya 10 variabel, kita mesti melakukan hal seperti ini. Tapi kalau misalkan kita menggunakan struct, jadi kalau misalkan ini kita ganti struct, nah kalau misalkan di sini si struct ini ada 10 variabel, ini kita cukup mensortingnya satu kali aja. Oke. Jadi maka di sini saya saranin kalian betul-betul menggunakan struct ketika di materi setelah UTS. Oke, itu untuk struct. Ini nanti bakal kita pakai. Oke, kemudian mungkin kita untuk function, mungkin kita ke function dulu kali ya. Oke. Bentar. Oke, di sini untuk function nanti kemungkinan bakal ada dua kasus ya. Yang pertama function yang biasa, oke, kemudian satu lagi rekursif, oke. Jadi nanti di soal kalian bakal ada hal dua seperti ini. Oke, kalau misalnya mungkin kita buat function biasa dulu aja. Function biasa ini ngapain sih? Ya untuk function yang biasanya ini kayak kita buat sebuah fungsi untuk menampung logiknya kita ya, biar nggak gitu banyak di integer main-nya. Contohnya, misalkan kita mau menghitung dua angka, oke? Misalkan itu pun dia ada dua cara ya, cara pemisahannya. Kita mau menggunakan tipe data atau menggunakan void, oke? Kalau misalkan kita menggunakan tipe data, kita buatnya seperti ini. Kita tinggal return A plus B. Tapi kalau misalnya kita menggunakan void, ini mungkin saya sebutnya sum1, ini sum2. Kalau misalnya kita menggunakan void, di sini kita mesti melempar sebuah variabel total. Karena kalau bedanya integer dengan void apa sih? Kalau integer kita bisa ngembaliin nilai, kalau void ini nggak bisa ngembaliin nilai. Oke, jadi kita mesti ngelempar variabel total nanti di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita cara panggilnya gimana sih? Kalau si menggunakan fungsi menggunakan tipe data, kita tinggal panggil aja. Jadi kita bilang oke, persen %d, kita bilang karena ini mengambil tipe data, ya ini langsung sum1 5,6. Kalau kita jalankan seperti ini, kalau si void ini agak berbeda ya, kita nggak bisa langsung menggunakan si sum2 ke dalam sini. Jadi kalian mesti ngelemparnya seperti ini. Sum2 bisa lempar 5,6, kita lempar sebuah variabel total. Jadi di sini anggapannya di dalam integer main kita ada variabel total.
Si total ini kita lempar ke dalam sini, kemudian nanti baru kita cetak si total tersebut. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian lihat ketika ini jalankan, hasilnya masih 0. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa ini masih 0? Ini karena address-nya berbeda ya. Jadi kalau kalian buat sini total dengan total yang di dalam void ini berbeda. Gimana sih biar bisa sama uh, address-nya? Jadi di sini kita mesti membuat address-nya sama. Di sini kita lempar address-nya. Di sini kita pakaiin dengan pointer. Ketika di sini total, ketika kita jalankan lagi, oke di sini nilainya jadi 11. Jadi ketika nilai total di dalam sini diupdate, nanti nilai total yang dulu juga ikutan update karena kan address-nya sama seperti itu. Nah, untuk function nanti paling kalian bakal ada 2 seperti ini ya. Kalau misalnya kalian diminta buat function biasa, oke, implementasiin codingan kalian ke dalam function, ya nanti paling seperti ini. Kalian bisa pilih mau menggunakan tipe data atau mau menggunakan void. Intinya kalau kalian menggunakan tipe data, ini bisa ngambil nilai langsung, kalian bisa langsung pakai nilainya, tapi menggunakan void, kalau kalian mau ngambil nilainya, ini kalian mesti lempar ke dalam pointer biar kalian bisa dapatin nilainya. Oke, ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke rekursif? Ya ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, ini saya tambahin dulu. Oke, kita lanjut ke rekursif. Nah, rekursif. Oke, rekursif itu ngapain sih? Rekursif itu function dalam function. Oke, contoh implementasinya gimana? Anggapan saya punya sebuah for. Oke, for misalkan saya bilang, oke, saya mau cetak angka 1 sampai 5. Oke, pasti simpelnya kita membuat for seperti ini ya. Kita bilang, oke, mulai dari I kita mulai kita ulang sampai lebih kecil sama dengan 5. Oke, kita tinggal cetak seperti ini. Kalau kita jalankan, oke, keluar ya 1 sampai 5. Nah, kalau kita menggunakan rekursif, ini kita nggak perlu lagi nih pakai for ginian. Oke, jadi kayak ini kita bakal buat sebuah fungsi, dia bakal masuk terus ke dalam fungsi tersebut selama dia tidak memenuhi syarat berhentinya. Oke, jadi kalau kalian lihat, kalau misalnya saya cetak sini void print. Oke, saya punya integer x, yang ini bakal saya cetak. Nanti di dalam sini saya bakal panggil lagi si print. Nah, yang paling penting di rekursif itu kalian mesti tahu kapan kondisi dia berhenti. Oke, jadi di paling atas itu selalu ada kondisi di berhentinya kapan untuk si rekursif. Cara berhenti rekursif gimana sih? Itu kita menggunakan return. Oke, ini bukan return x atau apa ya, return aja. Oke, kalau kita mau menghentikan si rekursif, jadi nanti di sini kita ambil, misalkan ini tadi 5 ya, print 5. Nah, kalau kita lihat ini X-nya itu nilai awalnya 5, otomatis kita bakal berhenti ketika kapan sih? Ketika dia nilainya udah di bawah 1. Oke, jadi misalnya kita bilang, oke, kalau misalkan si X-nya itu sama dengan 0, dia bakal berhenti. Tapi kalau misalkan bukan, dia selalu masuk ke dalam rekursifnya.
Oke. Nah, yang paling penting ini juga ya, ketika kalian masuk ke dalam rekursif, itu mesti dikurangi nilainya. Jadi nilai ada sebuah nih. Jadi anggapannya kalau dalam rekursif kalian melempar 3 variabel, nah kalian mesti mengurangi tuh nilainya. Nilai yang di dalam kondisinya ini. Karena kalau enggak nanti dia bakal looping forever. Oke. Kemudian kita tinggal coba. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian bingung, ini posisinya harusnya di mana sih? Posisi printnya mesti di atas kah atau di bawah? Ini berbeda ya artinya ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian cetak dulu aja, kalian seperti ini, kemudian kalian jalanin. Oke. Nah, di sini ternyata oke, setelah kita jalankan ternyata benar hasilnya. Nah, kalau kita lihat, kenapa sih ini bisa keluarin angka 1 sampai 5 seperti ini? Kalau kita lihat secara flow, oke, pertama dia bakal masuk ke dalam print 5. Oke. Dia masuk ke dalam print 5, apakah dia masuk ke sini? Enggak ya. Masih dia bakal lanjut. Ketika dia lanjut, dia bakal masuk dulu nih ke dalam si rekursifnya lagi. Jadi kita lanjut terus. Notice yang bawah juga seperti itu ya. Dia bakal lanjut ke 3, ke 2, ke 1. Ketika kita masuk ke rekursif 0, dia masuk ke rekursif 0, dia bakal return. Ketika dia bakal return, dia bakal cetak nggak? Nggak ya. Ini return, terus dia nggak bakal cetak. Ketika dia return, dia bakal balik ke rekursif 1. Ketika di rekursif 1, kita lihat tadi kita terakhir di sini, step berikutnya adalah kita print. Karena itu di sini muncul angka 1. Oke. Sini muncul 1. Keluar, kalau udah selesai, dia keluar. Karena sampai sini dia keluar, muncul lagi 2, 3, 4, 5. Oke. Maka di sini munculnya angka 1 sampai 5. Oke, ada yang mau tanya dulu rekursif? Jadi ini kalau misalkan kalian balikin printf-nya, ini berbeda ya artinya. Kan kalau kalian balikin printf-nya otomatis dia cetak dulu, baru masuk ke rekursif. Jadi, oke, dia masuk ke print 5, dia cetak dulu, oke, yang dia cetak itu adalah angka 5. Baru dia masuk ke rekursif 4, dia cetak 4, sampai seterusnya. Kita kan ini jadi 5 sampai 1. Kalau nanti kalian message mungkin di chat oleh nggak usah di personal ya, takutnya nanti saya nggak kebaca. Tidak pakai pointer tapi tetap berubah itu kenapa ya kak? Oke, mungkin saya jawab dulu dari Felix kak, kalau pakai bubble sort tidak pakai pointer itu kenapa berubah? Sebenarnya tergantung codingan kamu sih. Ini gimana? Mungkin untuk sorting nanti ya kali ya kita di belakangan aja biar searah. Kemudian Ilham, itu yang namanya T-rekursif ya Pak? T-rekursif, saya kurang tahu sih istilah T-rekursif ini apa. Oke. Intinya kalau kalian rekursif, ini kalian mesti lihat dulu nih, kalian mau cetaknya dari mana? Dari yang paling belakang atau dari paling depan? Kalau misalkan kalian mau cetak dari yang paling depan, kalian mesti cetak dulu sebelum panggil rekursifnya. Tapi kalau misalkan cetak yang belakang, rekursifnya mesti kalian cetaknya mesti setelah rekursifnya dipanggil. Oke. Seperti ini. Ada lagi mau tanya dulu terkait rekursif? Pak, Biar ini kita izin Pak, ada yang ya, PC ke aku. Jadi ya. kayak dia nanya, kira-kira nanti ada bakal bahas materi sliding window gitu nggak Pak? Shading window kayak gimana ya? Yang kayak gimana tuh, William? Mungkin ini ada satu lagi yang mau nanya sambil nunggu Williamnya. Pak, bedanya return sama break itu apa ya Pak? Oke,
sebenarnya sama aja sih untuk return sama break, tapi untuk di void kita nggak bisa menggunakan break deh setahu saya. Coba ya, ini seperti kayak break, dia itu terimanya, ya kan, dia nggak bisa. Dia terimanya return. Break ini, kalau break itu kita menggunakannya di dalam looping, oke? Jadi kalau kalian punya looping, kalian bisa menggunakan break. Misalkan di sini saya bilang if x sama dengan 2, kita break. Oke, jadi kalau misalnya fungsi mereka sama, ini sama-sama untuk keluar, tapi kalau di dalam void, kalau kalian mau keluar itu menggunakan return. Oke, kalau kalian mau keluar dalam looping itu baru menggunakan break di sini. Oke, mungkin ini saya komen dulu. Kita jalanin yang looping. Oh, ini kayak pakai i. Oke, kalau kalian lihat di sini dia ketika 3, oke dia langsung keluar. Oke, ada lagi yang tanya? Sama ini ada satu lagi, Pak. Kira-kira nanti kita bakal bahas tentang dynamic memory nggak ya, Pak? Kayak malloc gitu. Untuk malloc sih, saya kayak nggak bakal jelasin malloc dulu deh, karena sebenarnya di sini kalian masih belum kepake sih yang terkait malloc, alloc kayak gitu kan. Oke, jadi mungkin kita lebih lebih bahas case memungkinkan kayak gimana sih untuk file sorting, searching. Oke, sudah terjawab ya. Karena sebetulnya untuk malloc gituan kalian tuh baru betul-betul pakai nanti di semester 2 sih di data structure. Oke, kalau kayak sekarang sih masih belum kepake sih. Oke, Pak, kalau break itu biasanya di dalam integer main ya. Ya benar ya, dia beda. Intinya kalau kalian mau keluar dari sebuah looping itu menggunakan break. Karena kalau misalkan kalian pasang return di sini, dia nanti malah keluar dari si mainnya. Oke. Float fill ini apa ya? Oke. Ada lagi mau tanya? Oke, mungkin kita lanjut dulu ya untuk yang si rekursif. Nanti saya bakal balas lagi. Oke. Nah, untuk rekursif intinya mungkin kalian mesti tahu dulu kondisi berhentinya kapan. Kemudian ketika masuk ke dalam rekursifnya kalian mesti ngapain lagi? Kalian mesti tahu variabel yang selalu dikurangin ketika masuk ke rekursifnya apa. Oke. Nah, tadi kita udah dengan angka, oke. Sekarang kita dengan string, oke. Misalkan kita punya sebuah cetak string. Nah, biasanya kan kalau kita mau cetak si string tersebut, kita pasti tinggal kayak pakai %s ya, oke. Misalnya di sini kita punya char kata, misalkan ya kita pakai kata legend aja, hello world. Oke, di sini kita lempar kata. Nah, di sini peraturannya adalah kita tidak boleh tidak menggunakan %s, tidak menggunakan looping. Otomatis di sini kalau nggak boleh %s, kalian mesti menggunakan %c. Oke, tidak boleh pakai %s, tidak boleh menggunakan looping. Kemudian mungkin tidak
menggunakan strlen. Oke. Jadi bahkan di sini pun kita nggak tahu nih panjangnya berapa. Oke, untuk case ini. Ada yang tahu nggak akhir dari sebuah string itu apa? Cara kita tahu ini akhir dari sebuah string kita loh. Oke, benar ya. Itu udah banyak. Kita pakai backslash null. Oke. Jadi di sini saya buat void cetak string. Oke, di sini saya terima kata. Oke, nanti di sini kondisi berhentinya dia itu dia selama udah ketemu dengan backslash null. Oke. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara kita bisa mengakses si per karakter di caranya supaya ketika kita masuk ke dalam rekursifnya lagi, gimana sih cara supaya ketika kita masuk ke dalam rekursifnya kita bisa ini tadi pertama hello world, sama sini hello world. Nah, expect-nya adalah ketika masuk rekursifnya kita mau tulisannya itu jadi hello. Jadi seperti ini. Nah, caranya kita mesti mengubah si kata ini ya, kita sih ubah ya. Oke. Di sini kita mesti menggunakan pointer ketika kita parsing. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini kita cetak string, kita lempar kata. Mungkin sebelum itu kita ini dulu deh. Ini kita komen dulu aja. Mungkin kita print dulu aja. Bedanya apa sih? Oke, kita lihat ya. Di sini kita pakai pointer kata. Kalau kita menggunakan %s, dia itu bakal, ini kita matiin dulu juga. Oke, kalau nggak lihat di sini, bla bla bla, ya oke. Tapi yang di sini dia nggak muncul ya. Ini error ya. Oke, karena harusnya ini kita menggunakan %c kalau mau cetaknya. Oke. Jadi kalau kalian lihat, ketika dia kita kasih seperti ini. Ketika kita lempar kata ke dalam si pointer, di sini kan dia nanti bakal lempar secara keseluruhannya. Dia bakal lempar keseluruhan stringnya. Tapi ketika kita mengaksesnya menggunakan pointer, di sini itu dia hanya bakal ketika kita seperti ini, dia bakal mengakses hanya satu karakternya aja. Oke, jadi ketika di sini dia bakal jadi H. Oke. Nah, kalau misalkan kita tambahkan dengan bisa nggak ya di sini ya? Beda. Ini kalau kita menggunakan pointer, sini dia bakal pakai satu karakter aja ya. Oke, kita masuk ke dalam rekursifnya dulu. Biar lebih kata kita lempar menggunakan pointer. Nah, ketika di sini karena kita hanya mau mengakses satu karakternya, kita menggunakan pointer. Oke, kalau misalkan dia udah ketemu si kata, dia bakal kita return. Kemudian karena di sini kita mau cetak dulu, kita tadi manggil yang %c, pointer kata. Nah, ketika kita ke dalam rekursifnya, otomatis ini mesti berubah ya. Oke,
kita otomatis yang kita lempar bukan kata doang, kita mesti memajukannya. Caranya adalah kita tambahin ini dengan 1. Oke. Jadi kalau si kata ini kalian tambahin dengan 1 nantinya, nanti bakal di sini bakal tulisannya bakal menjadi hello world. Oke, indeksnya itu bakal mulai dari indeks 1 yang dia cetak. Oke, kalau kita coba jalanin, kurang 3 koma. Oke, kalau kalian lihat di sini udah muncul nih tulisan hello world-nya. Oke, ada yang mau tanya? Ini kalau misalnya setelah ini mungkin terjadi saja ya, tapi kayaknya sih biasanya kalau rekursif itu lebih sering ke angka sih nantinya. Oke. Oke, kalau dia nanya kalau parsing array of string satu function itu bisa pakai tanda pointer juga nggak ya? Itu bisa ya. Jadi sebenarnya kan kalau array itu tandanya pakai kotak. Ini sebenarnya sama dengan pointer. Oke. Jadi sebenarnya ini dua hal ini adalah hal yang sama. Oke. Tapi kalau misalkan di sini kita kasih dia menggunakan, coba ya, ini kata kita kasih kotak. Nah, di sini ini nggak boleh. Sorry, ini kenapa di sini ya? Di sini. Oke, kalau kalian ini sebenarnya sama aja ya. Tadi si pointer dengan si kotak ini ya. Oke. Tapi saya sih lebih saranin pakai ini aja biar mungkin kalian nggak bingung biar di sini sama aja sih. Jadi kalian mau pakai pointer boleh, mau pakai kotak ini boleh sebenarnya. Oke, ada yang mau tanya? Ini ada yang PC Kaku lagi, Pak. Jadi dia tanya, kenapa pas dipanggil rekursi yang kata plus 1 itu bisa berjalan ya? Emang katanya itu isinya apa? Oke, mungkin kita balik ke yang sini nih. Ketika di cut, kan kita cetak kata tadi ya, ini munculnya hello world, tapi kalau kita plusin 1, dia bakal jadi hello world. Oke, jadi sebenarnya gunanya kalian plusin 1 ini adalah indeks, kasih tahu, oke, indeksnya kita bakal mulai, indeksnya itu kita bukan mulai dari 0, tapi kita bakal mulai dari 1, seperti itu. Apakah udah terjawab buat Averina? Udah? Oke, Masih ini loading. Oke, kan kalau kalian menggunakan nih, kalau kalian hello world tadi, ini kan mulainya seperti ini, indeksnya dari 0 ya. Oke, kalau misalkan kalian cuma print kata doang. Nah, tapi kalau misalkan kalian plusin 1, yang mulainya itu dari sini nih. Dia bakal si indeksnya ini dia bakal nge-skip dari yang si 0 ini, dia bakal langsung mulai dari si E seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan di sini saya plusin 2, ya dia mulainya dari L.
Oke, kayaknya dia udah paham nih, Pak. Oke. Oke, thank you. Oke, kita lanjut. Jadi di function pakai pointer-pointer kata gitu, Pak. Double ya. Mungkin kita sambil coba ya kali ya. Oke, mungkin kita coba cetak biasa aja. Oh, kita langsung aja deh. Cetak. Bisa nggak ya seperti ini? Mungkin kita coba, saya coba cetak dulu ya, jangan ya. Coba gimana cara defaultnya ya, saya lupa. Array 2 dimensi. Ada yang tahu cara inisialisasinya? Oh, mesti di sini mesti gini ya. Oke, coba. Oke, bisa. Oke, di sini. Oh iya, iya, benar. Ini mesti kita kasih 100 karena kita nggak tahu panjangnya. Oke, kita coba. Sekarang kita udah punya array 2 dimensi. Kita mungkin string 2 char kata. Oke, apakah bisa kita pointer? Setahu saya ini nggak bisa ya. Karena kenapa nggak bisa seperti ini? Karena kalau kalian menggunakan ini nanti bisa beda-beda ya. Harus untuk yang panjang ini nih. Nah, setahu saya yang panjang ini mesti spesifik berapa. Oke, kita coba aja. Karena biasa kalau kayak array gini saya langsung ya. Saya kasih tahu defaultnya berapa. Oke, ini kita lempar si kata. Ini mungkin tadi kita pakai for aja untuk yang di sini. Oke, ini nggak bisa ya, karena di sini dia bilang ini mesti 100. Oke, di sini saya kasih 100. Bentar. Coba pakai versi ini dulu. Bentar ya, saya lupa ini posisinya gimana. Oke, ini dia error. Oke, intinya sih kalau di sini soalnya kayak dua dimensi nggak dia pasti nggak bisa ya yang tadi ya. Dia pasti di sini mesti kasih tahu eh, yang paling belakangnya itu panjangnya berapa, karena ketika di sini kan kita udah ngeset nih ini tadi panjangnya 100, ya kita mesti tahu ketika kita lempar sini juga mesti 100 seperti itu. Oke, dan di sini kenapa nggak bisa, saya lupa sih ini cara, sebenarnya ini bisa tapi saya lupa caranya gimana supaya dia bisa terima pointer. Oke, oke, coba. Oh ya benar, harusnya kurung bisa ya. Kita coba kasih kurung. Oh benar, sip.
Di sini kalau kalian menggunakan pointer, kalian kurungin dulu biar yang ke pointer cuma si kata doang. Oke. Yang ke pointer kata, baru si kata ini dikasih 100. Oke. Oh, saya ada ini. Kita coba di sini ya. Kan ini kita ubah nilainya. STPCPI kata ke 0 sama dengan tes. Oke, ini sekarang membahas tentang array. Di sini kalau kalian lihat ketika masuk ke dalam cetak string, saya ubah si 0 ini pakai jadi testing. Kalau kita lihat di sini, setelah kita panggil ini, setelah cetak stringnya nggak ngapain ya, dia cuma ngubah doang di sini ya. Oke. Nah, kalau kalian saya belum ada library-nya, bentar. String.h. Nah, kalau kalian lihat di sini tulisan saya berubah jadi testing. Oke. Ya kalau lihat di sini ketika saya ubah, kata ke nolnya jadi testing, ketika saya cetak di luar itu berubah jadi testing. Kenapa? Karena kalau kita udah nge-parsing sebuah array, sebenarnya datanya itu udah sama ya, address-nya itu udah sama. Oke. Jadi ketika kalian mengubah nilainya ke dalam sebuah function, ya udah ketika kalian akses di main, itu nilainya pasti udah berubah. Oke. Harusnya tadi ini udah ngejawab yang jawab pertanyaan tentang sorting ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian buat sebuah function bubble sort, kalian lempar integer data dalam bentuk array, ketika kalian di main, yaitu dia udah berubah gitu. Karena untuk kalau array itu address-nya udah sama. Oke, ada yang bertanya lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak bertanya kita lanjut. Nah, intinya kalian nanti mesti hati-hati ya kalau ketemu soal seperti ini, pastiin kalian kasih tahu kalian tahu kondisi berhentinya kapan, dan kalau memang dikasih rumus ya mesti sama persis rumusnya itu sesuai yang diminta. Oke. Pak, kalau lempar array integer 2 dimensi by reference itu gimana? Ini seperti yang saya bilang, kalau kalian itu udah menggunakan array, itu udah by reference ya. Itu sama seperti yang si ini tadi. Kalau kalian lihat, jadi sebenarnya kalau kita lempar dia dalam sini, dia itu udah by reference. Oke. Ini sama, kita sama aja ya. Oke. Jadi cara sama integer sama aja. Intinya kalau kalian udah kelempar dia dalam array, kalau kalian ubah di dalam functionnya, itu udah by reference. Oke, kita lanjut dulu. Di chat saya ada share file buat kalian. Itu ini untuk file yang bakal kita baca. Oke, isinya ini. Oh, bentar, kenapa ini? Oke, informasi seperti ini ada level, monster name, monster size. Ada yang main game ini? Nggak ada ya? Jadi kalau kalian main game ini harusnya kalian tahu saya ambil dari mana ini. Oke, kita oke, ini Knaval kayaknya saya mesti pindah ke sini deh. Nggak bisa pakai online kalau file. Oke, bentar ya. Coba. Saya pindahin dulu.
Oke, sekarang filenya udah sejajar ya dengan CPP saya ini ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kasih tahu dulu datanya ini apa. Oke, jadi bisa aja mungkin soal kalian nanti seperti ini. Dia kasih, bisa nggak ya? Ya bisa 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 saja seperti ini. Dia bisa kasih tahu ini. Tapi kayak nggak mungkin deh. Kayak jahat deh kalau dikasih seperti ini. Tapi kemungkinan bisa ya. Kita pakai, kita anggap aja bisa. Jadi di sini ada level, monster size, otomatis yang data, kalau kalian lihat data yang level ini kita nggak bisa langsung terima ya. Oke, karena ini satu string, ini integer. Oke, ini nggak bisa. Nah, untuk soal file itu ada dua kemungkinan. Oke, kalian tahu jumlah n-nya. Kalian tidak, yang kedua ya, kalian tidak tahu jumlah n-nya. Oke, kalau misalkan case yang seperti ini, kita nggak tahu ini jumlah n-nya ada berapa. Oke, kayak kecuali kalian buka filenya, kalian tahu oke ini ada 127 kalau di skip sama yang ini. Oke. Nah, jadi sini kita tahu jumlahnya ada berapa nanti di test case-nya. Bahkan ketika di test case dia bahkan ada kasih tahu, oke kita mesti skip nih satu yang di atasnya. Oke, ini juga nggak masalah. Gimana ya enaknya ya? Oke, kita buat struct aja. Mungkin nanti bakal kita pakai untuk sambil sorting kali ya. Oke, monster input level name size. Oke. Oh ya, untuk kalian kasih inisialisasi array ini agak hati-hati ya. Oke. Jadi kalian mesti perhatiin ini nanti soalnya berapa minimum dan maksimumnya. Begitu juga ketika kalian inisialisasi array-nya ya. Jadi di sini monster kita sebut dia sebagai monster aja. Monster gigi aja. Ketika kalian inisialisasinya, kita kan nggak tahu ya jumlahnya ada berapa ya. Jadi kalian mesti betul-betul melihat di soal maksimumnya berapa. Kalau misalkan dia bilang maksimumnya 1 juta, ya udah kasih 1 juta. Tapi ini jangan dicoba di laptop kalian ya 1 juta ya. Karena ini pasti bakal error nantinya. Harusnya sekitar 100.000 doang deh di laptop bisanya. Karena kan ada memorinya berbeda tuh antara laptop kalian dengan di online judge. Karena itu kalau kalian coba orangnya gede banget di tempat kalian itu bakal error programnya. Oke, ini set kecil aja 1000 aja. Nah, tugas utama kita adalah di sini kita mau hapus dulu nih yang di atasnya biar codingan kita nggak error. Oke, jadi anggapannya kita scan dulu aja yang di atasnya. Nah, yang paling penting ketika kalian soal file, jangan pernah menggunakan scanf biasa. Oke, jangan pernah. Jadi kalian betul-betul mesti menggunakan scanf untuk si file. Nah, sebelum itu kita ini dulu, kita buat dulu variabel penampungnya, file fp. Oke, ini bebas ya namanya ya. Oke, file konten di belakang. Oke, ini bebas namanya. Kemudian di sini si fp itu kita fopen. Oke, di sini fopen. Kemudian di sini dia terima 2 parameter. Ini nama filenya apa? Tadi namanya monsterdb.cat. Ini untuk mode yang ngapain? Read. Untuk di ujian kalian sih harusnya ini cuma bisa nge-read doang ya. Oke, dia nggak bakal bisa sampai ke nge-write. Jadi R cukup di sini. Oke, kalau kalian fopen biasakan di sini fclose. Jadi anggapannya ini udah kayak 2 template lah. Kalian pasti ada fopen, ada fclose.
Nah, kalau misalkan udah, di sini ya kita tinggal nge-scan ya pakai file. Caranya scanf. Di sini kasih tahu dulu kita ngambil dari mana. Kita ngambil dari FP. Kemudian kita kasih tahu tipe data yang mau kita baca apa. Yang kita baca ini kan ini string ya. Oke. Kita bakal baca sampai ketemu tanda ini. Kurung. Kita ketemu sampai tanda ini. Oke. Kemudian kita hapus tandanya. Kita ulang lagi proses tersebut. Yang terakhir kita baca sampai backslash n. Oke, sampai backslash n. Setelah sampai backslash n, di sini masih biar dia bisa ke bawah, kita pakai backslash n juga ya. Oke. Nah, kalau misalkan udah di sini ya mungkin kita buat satu buah cara penampung aja chartem karena mungkin karena ini sebenarnya nggak penting sih datanya sih. Oke, ini chartem, ini nggak penting ya kita kalau kamu buat seperti ini boleh. Intinya kan kita cuma mau menghapus baris tersebut ya. Oke, chartem ini kita hapus, kemudian setelah baris yang paling atas kita hapus, kita baru mengakses datanya. Oke, kondisinya while. Jadi di sini saya nggak tahu ya di kalian diajarin versi yang mana, tapi saya sih ajarnya dua-dua, mungkin kita bakal bahas nantinya. Versi pertama seperti ini, FOF, FP. Oke, di sini kalian baru nge-scan lagi. Di sini kita buat sebuah variabel total dulu, mulai dari 0. Di sini tadi integer ya, %d. Kemudian kita bakal baca string. Kemudian kita bakal baca string lagi sampai ini ketemu backslash n. Nah, ini kita udah bisa pakai si monster DB-nya kita. Kita mulai dari total dot level. Ini saya copy dulu deh. Name, ini size. Untuk string kita nggak perlu pakai dan, untuk yang integer perlu ya. Oke, kalau misalkan udah, ini tinggal di closing total. Kalau udah kita coba dulu, jalan atau enggak. Total i++. Ini saya ambil sini dulu. Ini mulai dari i, monster baby, level bla bla bla, size i. Oke, harusnya udah. Coba ya. Oh, berhenti koma. Oke, kalau kalian lihat ini dia udah bentar, ini kenapa cuma 9? Oh, ini bukan nomor ya, tapi level ya tadi ya. Kalau kita lihat paling belakang namanya Redrick. Oke, benar. Otomatis ini kita udah berhasil ngambil datanya. Kita lihat yang paling atas. Oh, paling atas nggak kelihatan ya, karena kepanjangan. Harusnya ini udah berhasil semua ya. Oke. Nah, kalau kalian dapat soal file, pastikan terlebih dahulu file kalian itu jalan ya. Oke. Karena biasanya yang sering saya temukan ketika koreksi ujian, ya file aja udah nggak jalan gitu. Jadi kalian kayak pastikan setiap kalian coding itu jalan dulu. Kalian nge-scan jalan, maksudnya kalau nge-scan jalan otomatis printnya jalan ya. Jadi kalian print dulu aja. Oke, kalau jalan kalian baru boleh lanjut ke step berikutnya. Oke. Nah, tadi sini saya udah kasih tahu ya. Tadi saya udah bilang ya, di sini ada dua cara. Cara berikutnya adalah ini. Scanf-nya kita nggak taruh di dalam, tapi kita taruh di dalam file-nya seperti ini.
kita bilang tidak sama dengan EOF. Oke. Jadi kalian mau pakai cara yang manapun supaya harusnya aman, tapi bedanya apa sih? Kalau kalian pakai cara yang di atas, ini bakal error kalau filenya itu kosong. Oke. Jadi kalau file kalian kosong, ini error. Kita mungkin coba dulu. Ini saya balikin ke versi yang pertama. Seperti ini. Oke, yang saya masuk kosong itu gimana sih? Kita hapus filenya. Seperti ini. Jadi kan yang level kita biarin aja ya. Level kita biarin. Oke, otomatis bahwa level itu kosong ya. Kalau kita jalankan, ya salah. Kok jalan? Oh, saya salah. Bentar. Saya tadi habis pindahin tempatnya. Oke, ini filenya. Ini saya hapus. Oke, jalankan. Kok jalan? Apakah kita hapus semua dulu ya. Ini mungkin kita hapus juga. Jadi dua file kosong. Oh, kayak tadi karena atasnya ada kali ya. Oke, kalau kalian lihat di sini dia mencetak ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dia ada lakukan proses pencetakan. Oke. Tapi kalau misalkan kita menggunakan versi yang langsung aja. Jadi pakai versi ini kita dia bakal cetak. Tapi kalau kita pakai versi yang ini ada cetak nol lagi ya. Karena pas di sini totalnya itu bukan 0 tapi 1. Nah, kalau kita lihat di sini dia nggak mencetak nih. Jadi kalau misalkan nanti filenya kosong, itu nggak masalah. Tapi kalau saya sih ketika ujian, file kalian itu pasti ada sih. Jadi kalian nggak usah takut mau pakai versi yang ini atau yang ini. Tapi saya sih lebih sering pakai versi yang ini aja. Jadi kalau memang filenya pun kosong, itu nggak masalah. Oke. Ini saya balikin dulu ininya. Oke, ini jangan seperti tadi. Oke, ada yang mau tanya dulu terkait file? Untuk file sebenarnya sih nggak ada yang aneh-aneh. Intinya kalian bisa baca, bisa cetak. Udah itu aja intinya. Paling nanti untuk file-file ya paling dikombinasiin dengan misalkan string manipulation atau misalkan searching, sorting seperti itu. Oke, sekarang coba saya baca pertanyaannya. Apakah memungkinkan untuk skip satu baris dalam file saat membaca file? Skip ya? Tentunya bisa. Bisa sih. Cuma kan nggak bisa pakai model yang ini. Oke, karena kan kalau model yang ini dia bakal nge-scan dulu ya. Oke. Kalau kalian mau nggak bisa deh, nggak bisa. Kenapa? Karena kan ketika di file ini konsep file itu adalah ketika kalian mau ini, kalian mesti ngebacanya. Karena kalau kalian ngebaca, dia anggapannya data yang udah kalian baca dia bakal seperti ini. Oke, dia bakal kehapus anggapannya. Oke, setiap kalian baca, bakal kehapus seperti itu. Oke, selanjutnya berikutnya. Oke, persen yang ini ya. Oke, untuk yang tanda ini untuk ini string ya. Oke, kan biasanya kalian ngebacanya versi ini nih.
persen buka kurung ketik pangkat ini backslash n. Oke. Kalau kita buat seperti ini, artinya adalah kita mau ngebaca sampai ketemu tanda titik koma. Oke. Jadi kita mau ngebaca string, tapi ketemunya sampai titik koma. Nah, gunanya, oke, jadi sini bisa copy satu. Oke, kita mau yang persen %D. Ini persen %D ini untuk isi angka 25. Kemudian kita baca ini titik koma untuk menghapus yang titik koma ini di sini. Kemudian sini tulisan multiple bug, kita nggak bakal ngebaca sampai ketemu titik koma. Jadi dia bakal tahu, oke, akhir stringnya ada titik koma. Ini untuk menghapus titik komanya. Kemudian si medium ini kita bacanya pakai backslash n, karena kan akhirnya itu adalah backslash n. Apa udah cukup jelas? Oke, kemudian yang si scan ftem ini kan tujuannya cuma untuk menghapus. Saya pakai untuk menghapus baris atas tadi ya. Jadi saya bilang kalau kalian mau ini nggak bisa nge-skip, oke, karena uh, ya nggak bisa nge-skip. Ini kita mesti terus baca biar dia bisa ke bawahnya. Maka di sini saya tampung, kita tampung aja seperti biasa. Oke, kita mau nampung tiga integer. Tiga integer kita bakal baca pertama ini sampai titik koma, itu juga titik koma, yang terakhir itu adalah backslash n, itu kita tampung aja ke dalam frame karena kan variabelnya nggak penting. Jadi ketika ini dijalankan, oke, yang di MonsterDB ini bakal udah keambil satu baris di atas. Jadi data kalian ketika kalian mau bacanya udah tinggal seperti ini. Oke, coba ya berikutnya. Apakah bisa fungsi file di dalam function? Fungsi file dalam function bisa ya. Jadi kalian mau ya kita buat ini aja. Biasanya sih saya juga buatnya itu dalam function sih. Read file. Nah, cuma mungkin totalnya kalian buatnya dalam global variable kali ya, biar kalian nggak repot ininya. Kalau global variable kan bisa diakses siapapun. Tapi kalau kalian nggak mau global variable, ya itu kalian buat aja dalam kalian buat passing by reference. Oke. Ya, ini. Oke. Nah, monster DB-nya saya anggap dia di dalam main. Oh, bentar. Oke, seperti ya. Saya tengok di dalam main, kita bakal melempar ke dalam bentuk array. Kemudian dia bakal masuk, bla bla bla. Kemudian di bawah ini kita tinggal print. Ini fclose-nya saya pindahkan di sini. Oke, deh, coba jalanin. Oh, kok nggak jalan? Oh, oke, sorry. Saya belum panggil fungsinya. Pantesan. Ini panggil ini, kita lempar masuk titik. Oke, kalau kalian lihat di sini, si monsternya itu kan dalam bentuk array. Jadi saya bilang dalam bentuk array, ya kalian nggak perlu lempar dia itu jadi by reference, karena dia itu udah melempar dalam bentuk address. Jadi ketika kalian akses ke sini, itu sama, caranya sama seperti yang sebelumnya. Oke, ada yang mau tanya dulu untuk yang functionnya?
Oke, yang berikutnya, bagaimana jika file tidak terbaca? Saya sudah taruh file txt-nya di file CPP, satu tempat. Sebenarnya sih ada dua, maksudnya ada cara ngatasinnya ya. Jadi kan kalau kalian lihat ini kan anggapannya, oke, kita anggap ini dia ketemu. Nah, ada caranya buat kita tahu ini ketemu atau enggak. Fp sama dengan, maksudnya ini deh, Fp sama dengan 0. Oke, jadi kalau 0 ini dia nggak ketemu. Ya, misalkan file not found. Jadi kalau memang coding kalian masuk ke sini, ya dia nggak ketemu. Tapi kalau memang kalian udah taruh dia sejajar, ini pasti ketemu sih. Oke, mungkin kalian ada typo di nama filenya, sama di formatnya. Oke, sama kan biasa kalau kalian pakai Windows, ya, kalau kalian pakai Windows, ini agak aneh ya di Windows ya. Jadi kan kalau nama file kalian bahkan bisa di muncul di .dat.txt. Txt ini kan extensionnya ya, mungkin nantinya. Mungkin kalian tiba-tiba ada salah edit file extensionnya, jadi extension jadi txt, dan si dat ini malah jadi nama file nantinya. Kita hati-hati aja. Ya mungkin kalau biasanya kalau coding itu ya ada pengaruh laptop juga sih, dia sampai nggak jalan. Biasanya kadang-kadang kalau codingan saya maksa udah benar, ya biasanya saya mungkin restart laptopnya ya, karena mungkin ada problem di compilernya, itu juga pengaruh sih kadang-kadang sih. Saya sering ketemu hal seperti itu. Eh, untuk tipe data file bisa di paste by reference, Pak. Eh, eh, Sepertinya kenapa mesti di pass by reference ya? Kalau menurut saya sih file ini nggak terlalu pengaruh ya. Mendingan ini ditaruh di jadi global variable aja. Jadi kalian nggak usah pusingin, nggak pusingin lagi. Ini mesti passive by reference atau enggak? Karena kan dia tujuannya cuma untuk ngebaca file doang. Jadi dan siapapun kalau mau akses ini bisa kan? Itu mendingan ini nggak usah pusingin. Karena kan ini di luar logic yang kalian butuhin ketika passing di sini kan. Itu ini buat di global variable aja. Oke, misalnya scanner-nya di integer dan saya mau melakukan swap function, apakah saya memakai swap array x nama? Iya, jadi kalau misalkan kamu em, mungkin kita sambil sorting kali ya. Jadi ini kan tadi integer main. Ya udah kalau misalkan kalian oh, sorting nanti aja deh belakangan ya. Ya kalau kalian mau sorting ya tinggal lempar aja nggak usah diibu. Ini nanti udah ke sorting kok. Karena kan ini dalam bentuk array tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan kalian sorting ya di bawah sini ya jadi datanya udah ke sorting semuanya. Oke, kemudian yang kalian swap itu bukan variabelnya ya, tapi struct-nya ya nantinya ya. Yang tadi saya mention sebelumnya. Jadi yang kalian betul-betul swap itu nanti si struct-nya. Nggak perlu lagi ada embel name sama size seperti itu. Oke, ada yang bertanya untuk file? Belum ada? Sepertinya kita masih lanjut dulu ya, masih udah 10.25. Nah, untuk yang satu lagi, ini kalian tahu jumlah n-nya. Sebenarnya konsepnya sama ya dengan yang si ini sebelumnya ya. Ya, kalau kalian tahu jumlahnya, eh, ya kalian nge-scan dulu jumlahnya. Oke. Ya, mungkin seperti ini. Saya masukin ini ke dalam total.
Oke, jadi misal kalau kalian tahu jumlahnya, mungkin case-nya seperti ini nantinya. Misalkan ini tadi 127. Jadi akan kasih tahu dulu n-nya berapa, n-nya tersebut baru untuk panjang ke bawahnya. Seperti itu. Itu dong sih bedanya sih. Jadi kalau misalkan kalian kasih tahu n, ya udah kalian mesti nge-scan dulu si n tersebut, baru kalian untuk read file-nya, ya kalian tinggal pakai looping aja. Kan kalau ini kita pakai while bla bla. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu n-nya, itu kan tinggal pakai looping seperti biasa. Oke. Oh, mungkin ini oke. Oke, ini doang bedanya ya nanti ya. Kalau misalkan kalian udah tahu jumlah n-nya. Pak, kalau pakai size of MonsterDB, em, itu nggak bisa ya. Kenapa? Karena di sini itu eh, eh, kita udah set ininya 100. Oke. Ya mungkin kita coba aja kita cetak ya. Nih saya read file, kemudian kita buat n, ini saya copy aja. Setahu saya ini nggak bisa, karena default itu kita udah buat 100. Size of ini hanya berlaku kalau kalian pakai nilai default. Oke. Ini pun bukan integer ya, tapi struct-nya. Oke, itu. Saya kasih namanya tes saja di sini. Dia bakal read dulu, baru cetak yang bawah. Oh, sorry. Oh, cetaknya di sini. Saya ke bawah lagi. Tuh, kalau kalian lihat di sini tesnya 100. 1000. Karena ya tadi dia ini udah 1000 kita set dari awal. Oke. Kecuali kalian bisa pakai si size of itu kalau kalian inisialisasi array dari awal. Oke. Kalian kasih seperti ini. Itu datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kalau kalian mau pakai ini menggunakan size of ya ini bisa. Oke, data integer. Tapi kalau dasar ini nggak bisa. Oke, ada lagi mau tanya? Pak, misal dari file saya cuma mau print yang levelkan doang, berarti nanti kondisinya transfer array sampai akhir ya, Pak. Benar, kalian mesti, ya kalau kamu mau ngeprint, kalian mesti ngecek dia itu di indeks mana. Yang ngeceknya itu bukan ketika di filenya ya, oke? Intinya kalau di file kan ini tugas kalian di file itu cuma baca file, itu doang tugasnya. Kalau kalian mau ada logiknya lagi ya di sini ketika di printnya. Jadi misalkan nggak bilang oke, kalau misalkan di modulusnya kita hanya cetak kalau itu modusnya uh, kalau dia itu genap. Oke, kalau misalnya dikasih kita nggak bakal cetak. Oke. Oke, sorting nggak bakal kena time error, bakal kena ya, bakal kena. Jadi sebetulnya untuk kalian uji nanti itu kan ada materi searching dan sorting. Oke, sebetulnya kalau saya sih prefernya adalah apa ya sebetulnya sini ya? Bentar, saya intip slide-nya dulu. Yang satu intermediate, satu lagi apa ya? Oh, simple. Simple. Saya sih sukanya seperti ini, simple sorting, searching dan sorting. Jadi ini cara kalau simple gampang ya. Ini kita bisa menggunakan linear dan bubble. Ya, kemudian mungkin kalau misalkan ini kena time out atau time limit,
ya ini kita naikin jadi advance, ini yang simple, ya ini jadi binary, bubble sort. Oke, ternyata masih timeout, ya udah tiga-tiganya kita pakai, dua-duanya kita pakai versi advance. Jadi naik jadi saya sih suka pakai merge sih, binary sama merge. Oke, itu seperti itu. Karena sebetulnya untuk soal ujian kalian ya bisa aja ini udah cukup gitu, nggak perlu sampai kalian pakai merge atau bahkan kalian pakai sampai binary search, itu nggak perlu sih. Kan untuk coding yang simple menurut saya sih lebih mudah ya diimplementasi ya. Jadi kalau misalnya kalian tapi kalau misalnya kalian memang udah paham terkait binary dan merge, kalau kamu langsung pakai ya nggak masalah. Oke, ada yang bertanya? Sebelum kita lanjut. Nggak ada? Oke, apa kita sorting dulu ya kali ya? Ya, boleh kita sorting dulu ya kali ya. Kita sorting. Di sini saya pakainya bubble sort aja ya. Karena kalian pasti udah diajarin terkait sorting sama dosen kalian. Oke, tadi mungkin jangan siap deh. Oke, ini saya komen aja. Itu ya untuk teknik searching ini kalian terserah ya mau pakai yang mana ya. Mau pakai versi simple dulu boleh. Ini bubble sort. Oke. Void bubble sort ini saya ambil si master DB. Oke, bubble sort sih simple ya. Kalian cukup buat dual for. Ada yang tahu nggak? Sebenarnya ada simpelnya sih. Kalian mau tahu kayak oke kita bisa pakai bubble sort di berapa data sih? Setahu saya itu sekitar 100.000 masih oke sih. Atau 10.000 ya? Saya 10.000 deh. Kalau saya ini 10.000 data masih oke kok. Ya 10.000 mungkin masih oke. Atau 100.000. Nanti mungkin kalian coba sendiri dulu aja. Ini kalau saya antara dua angka ini sih. Tapi kalau misal udah sejuta, ya udah itu jangan pernah pakai bubble sort. Ini nanti coba kalian cari tahu dulu deh. Saya lupa ini berapa angkanya. Oke, bubble sort ini dikenal. Oh, ini kita punya total ya. Oh, ya. Total 1 plus ini J. Ini beda ya dengan yang di slide kalian ya. Kalau slide kalian maksudnya dari belakang ya. Saya mulainya dari 0. Ini J dari 0, J dari total kurang. Kenapa saya suka ini? Karena ini lebih simpel sih. Karena kalau kalian lihat secara codingan ini juga sama. Intinya kalau di sini tinggal total kurang 1, kalau di sini total kurang 1 dikurangi I. Oke, udah jadi bubble sort kalian. Nah, kita tinggal kondisi. Nah, kondisinya apa? Kita masuk ke dalamnya dulu. MonsterDB. Misalkan yang kita mau sorting apa ya? Size kali ya? Size nggak bisa sorting. Oh, bisa deh. Dia ada small medium. Tapi nggak bisa. Ya bisa sih, cuma bakal ribet banget. Nama aja kali ya. Ya, kita sorting nama aja. Oke, name. Tapi di sini kalian kalau mau compare string itu mesti pakai strcmp. Oke, lupa i. C. cmp. Oke, J bagi plus 1. Nah, ini sebenarnya kan kalau kan nanya ini lebih kecil atau lebih besar sih? Kalau saya sih, kalau coding itu orang nggak ada yang hafal ya. Ini pasti kita cobanya kalau coding itu trial and error ya.
ya coba dulu aja lebih besar. Kan kalau CFCMP, kalau kalian mau bandingin lebih besar lebih kecil, udah kalau misalkan ini udah terpenuhi, kita bakal sorting. Oke. Saya buat di sini temporary. Oke. Oh, langsung aja kali. Temp sama dengan MonsterDB ke J. MonsterDB ke J sama dengan MonsterDB ke J plus 1. Oke. Udah, sekarang kita coba jalan. Coba lihat itu. Ini data saya hapus aja ya. Saya komen aja deh. Bla bla bla, si tesnya saya komen. Oke, otomatis ketika kita jalanin, ekspektasinya ini udah ke sorting ya namanya ya. Oke, kalau kalian lihat udah ya, Z paling bawah. Bahkan tadi ini kita nggak perlu melempar by reference ya untuk Ray. Oke, ada yang mau tanya? Ini masih aman nih Pak semua. Hmm, oke. Ini kalau kalian sorting ini udah ke urut ya. Sebentar. Sorting issue grafik. Ya, ini udah ke urut kok secara alfabet. Oke, kan kalau kalian ini AN, ini D, terus ini T. Udah ke urut kok. Nilai dari STMP max-nya berapa? Saya juga nggak tahu ya, max-nya berapa ya. Karena kan sebenarnya si STMP ini ngapain sih? Si STMP ini dia ngebandingin ASCII-nya, oke? Jadi kalau dibilangin max-nya berapa ya, mungkin max-nya dari integer aja, itu 2 miliar. Tapi kan nggak mungkin ya 2 miliar ya. ASCII aja cuma 200 berapa gitu. ASCII table. Oke. Kemudian lebih efisien kalau kita bikin void print atau langsung print di bawah function main. Sebenarnya nggak masalah ya kalau kalian mau bikin seperti ini karena kan printnya pun ini codingannya pendek ya. Jadi kalau misalkan kalian pun mau pindahin ini ke dalam function, ya itu nggak masalah. Biasanya yang saya pindahin, biasanya ya kalau codingan, begitu juga di tempat kerja, codingan yang kita masukin ke dalam function, itu codingan yang panjang. Atau dia punya spesifik taxan, kayak ini read file. Jadi ketika, oke, ini read file, dia udah jelas ini nge-read file, dan ini seluruh codingan buat nge-read file. Kayak begitu juga bubble sort, kayak ini bubble sort, kayak ini seluruh codingannya. Tapi kalau misalkan si print, kalian apakah kita perlu masukin ke dalam function? Kalau menurut saya sih nggak penting ya, ngapain. Tapi kalau kalian mau masukin ya juga nggak masalah. Itu nggak ada larangannya gitu. Oke. Oke, kemudian berikutnya kalau save itu pasti keputusan dari struktur ya, nggak bisa salah satu. Ini pasti keseluruhan ya kalau kalian nge-sort seperti ini. Oke, jadi kan compare name by name, kemudian ketika kalian sort seperti ini, ya yang di sorting ini pasti udah kebawa seluruh datanya. Oke, jadi tadi saya mention, kenapa kalian mesti menggunakan struct untuk materi setelah tes, apalagi kalau kalian ada soal sorting. Jadi kalian compare by name ya udah ketika kalau misalnya ada 10 variabel ya 10-10-nya bakal ikutan ke sorting gitu. Oke. Nggak bisa salah satunya aja misalkan bilang saya mau sorting cuma name-nya doang. Nggak bisa dong. Kalau kalian sorting name-nya doang nanti datanya salah dong. Nggak sesuai gitu. Oke. Coba kita jalanin lagi. Nah, kalau kayak sorting mungkin
Sebenarnya ada dua kemungkinan sih sortingnya itu. Oh ini kalau kalian lihat kan tadi saya udah sorting by name ya. Tapi misalkan bisa nggak sih levelnya juga ikutan ke sorting jadi lebih rapi gitu. Jadi anggapannya oke sorting by pertama by name, kemudian sorting keduanya by nggak ada yang mirip ya. Coba. Oh gini aja nggak ada yang mirip. Mungkin kita buat satu mirip. Eh yang paling bawahnya kali ya. Ini C35 nih. Ternyata si zombinya ini ada tiga jenis nih, level 65, 105. Sama-sama levelnya medium. Oh, nah ini langsung. Ini kita buat seperti ini. Kalau kita jalan, ya. Oke, kalau kalian lihat sini kita punya tiga zombie sekarang. Oke, dia udah berurutan seperti ini. Oh, saya berantakin data dulu. Ini saya pindahin ke atas. Anggapannya ketika si devnya kasih datanya, oke datanya nggak rapi. Jadi ketika kita memakainya, oke seperti ini ya, tiga zombie ini. Nah, eh, gimana sih supaya supaya ini bisa rapi? Supaya levelnya bisa berurutan? Ada yang tahu nggak caranya? Jadi saya mau sorting by nama, saya mau sorting by level juga. Ada yang tahu caranya? Ya, caranya bagaimana? Dari codingan yang di sini saya mesti ngapain? Pakai argumen if, pakai else if di bawah if. Ada cara lain? Ada cara lain lagi nggak selain itu? Nggak ada. Eh, cara simpelnya adalah kalian panggil bubble sortnya dua kali. Oke. Jadi sebenarnya gini, kan dia minta sorting by level dan by name ya. Nah, sebenarnya yang pasti kalian sorting itu adalah levelnya dulu. Oke. Pas di sini nih. Jadi yang kalian sorting itu pertama levelnya dulu. Oke, kalau levelnya lebih kecil, kita pindahin ke depan. Baru setelah kita sorting level, baru kita pindahin ininya. Cuma ya ini bakal jadi lebih lama ya, karena uh, uh, karena kita memanggil dua kali bubble sort. Oh, kebalik ya namanya. Dua kali lihat untuk sorting. Oke, ini ya belum bisa dibilang ini cara barbarnya. Tapi kalau memang memang saya tahu sih kalau memang kena time limit, hmm, kalau kena time limit coba ya saya lihat ya. Kayaknya nggak bisa sih. Karena kalian mesti tahu dulu nih posisi yang samanya di mana. Oh bisa bisa. Tapi ini bakal panjang banget sih. Ya kalau saya lihat kalau misalkan kalian mau pakai cara if else ya bisa saja kalian cari tahu posisi yang sama di mana. Oke kalau dia sama dia di sorting lagi. Cuma ini bakal ribet banget sih. Oke. Jadi
kalau memang apa udah gini aja. Intinya kalau memang dia mau sorting, ya kalian sorting dulu levelnya, baru sorting si name-nya. Oke, time berikutnya bentar. Ini kenapa tidak pakai strcpy bisa di swap ya? Oke, di sini kenapa tidak pakai strcpy? Karena monster ini struct ya, bukan string ya. Oke, ini struct. Karena kalau struct ya udah ini bisa langsung sama dengan. Oke, time berikutnya kalau name dulu level bisa nggak Kak? Ya, nggak bisa ya. Kenapa? Kalau kalian buat sorting by name, oke benar dia udah sorting name-nya. Tapi kalau kalian sorting by level, data terakhirnya itu ya sortingnya by level gitu. Kalau kalian lihat nih, datanya ke sorting lagi by level. Maka jangan level. Yang paling terakhir itu pasti yang kalian inginkan tampilin seperti apa. Oke, seperti ini. Oke, ada lagi bertanya? Benar-benar. Jadi kalian mesti rutinnya itu ya sesuai yang diinginkan. Kalau memang dia mintanya by name, ya by name. Karena prioritas utamanya name rutinnya. Oke, ada yang bertanya lagi sebelum kita lanjut. Kalau untuk ngeprint level medium aja, kita harus cek dulu kan Pak. Itu caranya gimana ya? Oke, ya kalau kalian mau ngeprint, sebenarnya di sini tinggal nggak perlu ya bisa dibilang searching sih ini sih. Untuk size-nya dong ya, yang apanya yang mau kita print itu hanya medium. Ya, ini pakai sama XMP, size 0. Ini bilang medium. Jadi kalau medium, kita bakal cetak. Oke, ini keluar semua yang medium. Oke, ada lagi? Ini sebenarnya ini sudah termasuk searching ya, karena kan ini kalian melakukan linear search tanggapannya. Cari yang medium. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Um, Kak, boleh tes searching? Oke, boleh, boleh. Benar ya. Kita, saya coba lihat dulu kemungkinan apa lagi ya soalnya. Oke, harusnya sih enggak. Oh, mungkin seperti ini deh. Oh, mungkin seperti ini kali ya. Searchingnya boleh kita akalin seperti ini. Eh, Misalkan em, misalkan saya mau cari nama belakangnya ada tulisan N kali ya. Ini yang tadi atas saya biarin dulu aja. Saya biarin aja. Oh, ini kita komen aja deh. Jadi anggapannya, sekarang saya mau cari ini. Dari seluruh data kita, saya mau namanya itu belakangnya ada tulisan N. N aja. Jadi yang kita print itu hanya tulisan N doang ya.
yang nama belakangnya ada tulisan, ada karakter N. Oke, kayak gini skeleton. Oh ini bukan N, ini skeleton N. Tapi kalau kayak skeleton general ini kan dua kata ya. Ini belakangnya L. Kalau memang mau dipaksa ini, kayak nggak mungkin sih. Soalnya ini jatuhnya nama depan. Oke, kita anggapannya, oke ini satu string. Ketika dalam satu string, kita mau yang belakangnya N aja. Ya, if, sama ya. If monster, karena ini karakter, kita nggak perlu pakai CMP lagi. Monster size, monster name, sama dengan N. Tapi ini mesti kasih tau ya, ini belakangnya ya. Cara dapatin belakangnya gimana? Oke, start learn. Oke, start learn. Dapatin dari ini panjang sih. Kalau kalian nggak mau ribet kayak ini. Kalau kalian nggak mau pilih nggak pusing seperti aja lihat nih. Start learn dari 6 sini, kemudian dari ini kurangin 1. Udah selesai. Jadi dia bakal ngeprint. Oke, kalau nama belakangnya ada N, kita cetak. Coba ya. Oke, kalau kita lihat di sini semuanya ada karakter F di belakangnya. Oke, misalkan kita bilang, oke kita mau naikin levelnya, kita bilang ada karakter O dan N sekarang. Ada nggak ya? Oh ada nih, ada O dan N. Ya, sebetulnya kalau kalian mau pakai karakter ya boleh aja. O dan N, jadi cuma kurangin ini kurang 2, O ini kurang 1 N. Dia bakal munculin semuanya yang belakang ON. Oke, ada yang mau tanya terkait searching? Sebenarnya untuk searching sih kalian pasti udah sering pakai lah linear search seperti itu. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Itu kenapa? Oh ya Pak, dalam if-nya. Eh, ini tadi karena kita tadi nambahin peraturannya, kita mau nama belakangnya O sama N. Seperti itu. Gimana cara kalau cari setiap nama yang ada huruf N? Nama yang ada huruf N. Boleh kita coba kita ini ya. Berarti nggak ada karakter N, kita bakal cetak ya. Oke, oke, kita komen. Masih sama, ini total, kemudian kita dapatin panjangnya, dan otomatis di sini kita butuh satu for lagi, karena kita mesti mencarinya. Oke, J ke 0, J learn, J plus plus, kemudian kita nggak butuh si O-nya lagi ya. Jadi kan bilang, oke, cari nama yang ada karakter N. Oke, tadi kan ini kalau kita lihat ini kan line kurang 1 ya, kita cuma cari nama belakang. Kalau misalkan bilang, oke kita cari semua ada nama N, ya terus kita ini looping J. Oke, kita cek apakah J-nya ada. Kalau misalkan ada, oh otomatis ya. Oke. Kalau misalkan ada, di sini kita keluar dari sini. Kita break di sini. Oke, jadi
Oke, kita cek apakah seperti ini. Oke, dia ada nih kayak nih Sister Johnson, dia di sini ada N. Ketika dia ketemu N, dia bakal cetak. Ketika dia cetak, udah kita langsung break. Kita kan nggak perlu cetak lagi ya. Kita nggak perlu cek lagi yang belakangnya. Kita break biar dia keluar dari screen tersebut. Oke, kalau kita lihat, nih kayak ini Sting, dia udah ada N ya. Dia langsung cetak, itu udah dia keluar. Ini juga Skeleton, ini ada N, ini ada N. Dia cuma cukup sampai sini, dia ketemu, dia cetak, dia keluar. Sekarang nama yang muncul itu ada N. Oke, ada lagi? Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Udah mau jam 11 juga. Ini terakhir. Karena menurut saya ini lumayan penting juga. Kalian pernah nggak sih kalian tahu nggak sih cara menghitung, saya nggak tahu sih di soal kalian udah pernah keluar atau enggak, menghitung karakter yang udah pernah muncul. Jadi anggapannya saya mau tahu nih, karakter ya. Ya, saya mau tahu karakter dari nama ini udah muncul berapa kali aja sih semua. Oh, boleh, boleh. Jadi anggapannya kita punya nama ya. Kita punya nama, kita mau tahu nih, dari semua nama ini, dari A sampai Z itu muncul berapa kali sih di sini? Ya. Jadi nanti kita tugasnya adalah kita cetak A sampai Z itu berapa. Bisa A-nya 100, B-nya itu 5 doang muncul ternyata sampai Z. Misalkan Z-nya, oke, Z-nya ternyata mungkin 12 kali seperti itu. Tapi ini kita ngeceknya untuk semua nama ya. Ini juga berlaku untuk huruf besar dan huruf kecil. Oke. Ini kita langsung bahas saja. Oke, selama kita grouping, ini masih sama, kita butuh 2 for. Karena kan kita mesti ngecek per ini. Kemudian kita mesti menampung variabelnya. Count. Saya kasih array. Oke. Jadi 30 aja. Nah, si count ini untuk menampung tersebut. Jadi anggapannya si A itu indeks ke 0, B itu indeks ke 1, C itu indeks kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, gimana sih caranya ngebuat ini si A itu jadi indeks ke 0? Ya, kita bermain dengan ASCII-nya. Oke. Jadi, kita punya ASCII A, nanti misalnya ini A. Kalau kita kurangi dengan ASCII A, ya ini hasilnya adalah 0. Jadi kalau misalkan ketemu ASCII B, dikurangin ASCII A, ya ini hasilnya 1. Seperti ini. Jadi pas di sini, kalian mesti tahu dulu nih, dia itu huruf besar atau huruf kecil. Oke, kita cek if J lebih kecil sama dengan ini lebih besar. Ini kalau dia huruf kecil, ini kalau huruf kecil ya. Kalau dia huruf kecil, kita tinggal masukin aja. Ini kan count plus, monster ke J kurangin dengan A. Oke, ini kalau huruf kecil. Tapi kalau misalkan dia bukan huruf kecil, ya ini kalian mesti convert dulu si huruf besar tersebut. Oke, cara convert huruf besar jadi huruf kecil, itu caranya. Ini masih sama ya, nanti ini bakal ada count plus. Ada yang tahu convertnya? Huruf besar huruf kecil? Follower, Kak. Oh,
Eh, kalau kita pakai ASCII ya, pakai ASCII aja. Saya seperti ini. Char C, saya taruh di sini. Ini tadi ini anggapannya ini A besar. Oke, ini A besar. Nah, kita kalau oke itu kurang atau tambah. Ditambah ya? Oke, ditambah deh. Oke, ditambah ya ini tinggal cek tahu ini perbedaannya A kecil sama A besar berapa. Ya, ditambah betulan ya. Oke, ditambah perbedaan A kecil sama besar. Jadi ini bakal berubah jadi A kecil. Ketika A kecil kurang A kecil, jadi besar. Oke, udah harusnya ini udah selesai sih. Kita sekarang tinggal ngeprint. Print persen C, persen D. Ini mulai dari A, kita persen dengan I, kemudian ini tinggal dari count ke I. Oke, kita coba sekarang. Oke, ini udah muncul ya. Oke, ini udah muncul. Kalau kalian lihat, Z-nya itu hanya muncul satu kali. Betulan ya? Kok satu kali? Oh, bentar. Ini aneh. Z-nya nggak satu kali. Um, coba ya. Jangan-jangan ini Z kecil yang kebaca. Coba ya. Masih table. Benar kok. Ditambah. Oh, paham. Saya tahu kenapa. Ini karena ini kayak ini. Kita belum kasih nilai defaultnya nih. Ya, kita bukan belum kasih nilai default ke error. Kasih nilai defaultnya dulu ya. Coba lagi. Oh, masih sama. Bentar. Ini kalau kita mau coba kepanjangan juga nih. Mungkin saya coba satu aja. Saya kasih break aja kali ya di sini. Ya, kasih break aja biar nggak banyak. If I sama dengan 2, kita break. Oke, ini biasa terjadi seperti ini ya. Kalian kalian masih ngedebug code kalian. Ya, saya sih kalau ngedebug biasanya saya print aja satu persatu. Ini lagi di mana? Seperti ini. Mungkin saya kasih tanda tes, oke. Mulai dari master name. Untuk I nama ke J. Benar kok. Master name. Kemudian ini baru kita coba akses ini dia kemana nih.
Oh ya, saya tahu kenapa. Ini salah. Ini kita salah di sini. Ini harusnya C. Ini saya bisa komen gitu. Karena tadi ini saya tampung ke C ya. Saya tampung ke C yang udah saya convert, maka si Z besar nggak ikutan nih semua. Tampung ke C itu yang saya ubah ke sini. Oh, sini jalan sekarang. Oh, bentar. Kenapa jadi error? Oh iya ya, break benar. Oke, ini udah ya. Z-nya 8. Coba kita cari Z-nya. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ya, saya nggak tahu di mana. Oh, harusnya itu udah 8 ya. Oke, otomatis ini udah selesai. Aku saya komen-komen. Oke, ada yang bertanya? Jadi ini sama aja dengan cara yang tadi ya. Cara yang tadi kan kita masuk lagi ke dalam stringnya, kita cek satu-satu, kemudian kita lihat apakah ini huruf kecil atau huruf besar. Oh, ada satu lagi sih sebenarnya sih. Kalau spasi harusnya nggak kehitung ya. Takutnya kalau array kalian nggak cukup, dia nanti malah error. Ini kasih else if aja. Ya, ini mesti dalam range ini. Dan biar spasinya nggak ikut. Oke, ada yang tanya? Ini nggak perlu di... Oh iya ya, saya benar juga. Ini sebenarnya nggak perlu seperti ini. Kalau kalian mau menggunakan, oh, kita bisa langsung. Ya, bisa. Benar-benar. Ini sudah kita nggak perlu seperti ini, kita langsung aja. Sama aja kok. Oke, ada yang tanya lagi sebelum kita akhirin? Ini ada yang raise hand, Pak, dari Kenny. Ya, silakan. Mungkin Kenny boleh langsung on mic kalau mau tanya. Halo Kenny. Oke, mungkin saya sambil jawab pertanyaan yang lain ya. Eh, masih balik ke array tadi, mana kodenya? Oh, kodenya di sini kayaknya. Oh, yang ini. Ini sama aja ya artinya ya. Dengan yang ini sama aja artinya dengan ini. Nggak ada bedanya. Karena kan tadi udah yang saya mention, ya pointer, ya ini sama dengan buah kurung untuk kurung. Oh, oke. Kemudian boleh bagian short alfabetnya. Short alfabet yang di mana ya? Yang tadi codingan sebelumnya ya? Yang ini? Oke. Nah, untuk yang di sini, kita kan menggunakan STRCMP ya. STRCMP kan untuk bandingin mana yang lebih kecil. eh, Intinya kayak, eh, ini udah keurus atau belum sih? Oke, kita bisa tahu nih perbedaan dari sini, perbedaan ASCII-nya. Nah, di sini, misalkan kita punya A, si A kita bandingin dengan si B. Oh, gini aja.
Mungkin biar lebih, kita langsung aja. Printf start cmp a, b. Ini saya tes tulisnya biar kelihatan beda. Oke, nah kalau kalian lihat di sini bedanya adalah min 1. Tapi kalau misalnya bilang C, bedanya adalah 1. Ini untuk AC-nya ya. Jadi sebenarnya yang kita bandingin itu adalah si AC-nya. Jadi kalau misalkan ini AB, ini ABB, ya dia bakal ngelihat ini AC-nya mana yang lebih besar, lebih kecil gitu. Jadi kalau secara urutan AB sama ABB pasti AB dulu harusnya yang muncul. Kalau kita betul men-sorting secara alfabet ya. Apa maksud saya yang searching? Yang ini ya. Oke, kalau untuk yang ini, tadi kita ngelupin dari total, kita cari total panjangnya dulu, kita panggilannya. Jadi tadi kita punya sebuah nama tadi ya. Ada sebuah nama. Si namanya ini kita cari, kita sebagai name. Nah, kita cari dari awal, ini kita cari dulu, dia ini huruf besar atau huruf kecil. Oke, kalau misalkan dia huruf kecil, nanti dia tinggal dikurangi dengan A kecil. Kalau huruf besar, dia bakal kurangin A besar. Oke. Jadi kita bilang, oke, dia mesti dalam range A kecil sampai Z kecil. Kalau ini dalam range A besar sampai Z besar. Ya udah, ketika yang di sini, si kau, kan kita mau nganggap si A tersebut di 0 ya. Jadi caranya, kalau ketemu karakter A, kita kurangi dengan karakter A. Sini karakter A, kita kurangi dengan karakter A, ini jadilah 0. Oke. Jadi, ya udah, jadi sini kita tinggal bilang A kurangin A, kita plus ini. Jadi, secara nggak langsung kan, ini jadi sama dengan A ke 0, seperti itu. Jadi nanti karakternya apapun kalau dikurangin A itu nanti bakal mulai. Jadi kalau misalnya B kurang A, yaitu jadi 1 indeksnya seperti itu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita juga udah lewat ya dari jamnya ya. Paling kita akhirin aja. Nanti buat codingannya nanti saya share ke kakak Hintinya ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa minta ke kakak Hinti aja untuk codingan sama yang tadi file ini ya, master DB-nya. Nanti saya bakal share juga. Oke, paling kalau udah itu aja dari saya. Thank you semuanya. Saya balikin lagi ke MC-nya ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Fidelson karena udah mau mengajar kita di pagi hari ini. Semoga nanti semua yang udah diajarin bisa berguna buat UAS kita. Mungkin sebelum Bapak live, kita boleh dokumentasi sebentar kali ya Pak? Oh, boleh, boleh. Ayo teman-teman kita on cam sebentar yuk, kita mau dokum. Kita mau dokumentasi sebentar. Yang bisa on cam, kita langsung on cam. Ayo dong, kita on cam, kita on cam. Ayo, nggak usah malu-malu. Iya, udah setahun di BINUS. Oke, kayaknya masih ada yang mau on cam. Aku tunggu dulu beberapa menit lagi. Buat codingannya nanti di-share ya. Nanti bapaknya kirim dulu ke kitanya, nanti langsung aku share. Jadi ditunggu aja info di grup ya. Oke, kayaknya segini dulu buat yang on cam. Ada 5 slide. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar.
Slide kedua. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Untuk dokumentasi udah. Sekarang aku mau bagiin buat form absen. Jadi setelah ini kalian ada absen sebentar. Kalau udah isi absennya boleh langsung leave. Sekali lagi makasih ya buat Pak Fidelson buat udah ngajar kita di sesi kali ini. Mungkin kalau Bapak ada acara lagi untuk mau langsung live juga nggak apa-apa, Pak. Oke, kalau itu saya pamit live dulu ya. Good luck ya Baik, buat Pak. teman-teman semua. Terima kasih, Pak. Untuk linknya aku udah kirim di kolom chat ya. Langsung isi absen dulu, nanti kalau udah boleh langsung live, nggak apa-apa. Thank you ya semua yang udah bisa hadir. Sudah di absen, Kak. Udah, kalau udah boleh langsung live, nggak apa-apa. Sama mau nanya, untuk link YouTube kapan mau dikirim? Hari ini, malam. Malam ya? Hmm. Link YouTube. Sama untuk link codingan juga? Iya. Makasih. Nanti codingannya semua kok dari yang online compiler sama yang terakhir di Sublime-nya. Thank you ya semua, thank you. Iya, makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih Oke. Kakak Dias. Thank you, thank you.